dan hasil live streaming untuk bisa hadir di tempat yang penuh barokah ini. Pertama-tama salawat serta salam tak lupa yang terhormat kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat. Insya Allah curahan rahmat dan syafaat beliau sampai kepada kita di yaumil akhir nanti. Amin. Dengan melafazkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, acara pada sore hari ini kami buka. Acara pertama yakni pembacaan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh saudara kita Anton Hulinggato. Kepada saudara dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu bima ta'maluna
خبير صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itulah telah kita dengarkan pembacaan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah dikumandangkan oleh saudara kita Anton Hulinggato. Kepada saudara diucapkan banyak terima kasih. Acara selanjutnya kita dengarkan kultum yang akan disampaikan oleh Bapak Ramandetu. Kepada saudara dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi asma'in, amma ba'd. Yang terhormat beliau Bapak Haji Kasdin Lato Sarjana Hukum selaku Kasih Binadik Lapas Kelas 2A Kota Gorontalo. Yang kami hormati beliau Bapak Ustadz sebagai penceramah di sore hari ini, Bapak Olvin Uno, dan yang saya hormati beliau Ketua Takmirul Masjid At-Taubah Lapas Kelas 2A Kota Gorontalo, yang insya Allah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruh warga binaan Lapas Kelas 2A Kota Gorontalo. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di sore hari ini. Alhamdulillah kita masih beroleh kesehatan, kekuatan dan kesempatan, sehingga alhamdulillah kita masih bisa sama-sama hadir di tempat ini, serangkaian dalam hal pelaksanaan ceramah sebagai bagian daripada pembinaan mental dan spiritual oleh petugas Lapas Kelas 2A Kota Gorontalo. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua masih beroleh kesempatan ini, dan izinkan saya di sore hari ini membawakan judul kultum, yaitu sabar adalah perisai dari orang-orang yang beriman. Sabar adalah perisai bagi orang-orang yang beriman. Yang dimaksud adalah bukan hanya sekedar sabar yang tidak ada judul, ujung, dan akhirnya, tetapi sabar ada 3 aspek yang dimaksudkan dalam sabar tersebut, yaitu sabar dalam melaksanakan kebajikan, kemudian sabar dalam melaksanakan kebaikan, dan sabar menerima takdir ataupun apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita. Sebagaimana digambarkan dan diabadikan dalam Al-Quran dalam surat Wal Asri, innal lazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabri, yaitu orang-orang yang melaksanakan kebajikan dan orang-orang yang melaksanakan kebaikan, saling mengingatkan dalam kebaikan dan saling mengingatkan dalam hal kesabaran. Dan Allah telah bersumpah dengan waktu, yaitu di Wal Asri ini waktu, kemudian kita ini dalam keadaan merugi. Nah, orang-orang yang tidak melaksanakan 3 aspek tadi, kebajikan sebagaimana beliau Bapak Kasdin Lato telah menyediakan sarana untuk kita melaksanakan kebajikan. Beliau sampai berani mempertaruhkan jabatan. Harusnya jam 5 sudah berada di blok, kita masih diizinkan untuk melaksanakan sholat maghrib, tetapi ya masih ada pun yang tidak melaksanakan hal itu. Padahal beliau telah menyediakan sarana untuk itu. Melaksanakan sholat isya, harusnya kita sudah berada di blok. Ini luar biasa. Saya tidak dalam hal koprol di sini Pak, saya tidak punya kepentingan. Nilai saya sudah cukup bagus ya untuk mengurus. Tetapi itulah kenyataan. Beliau, demi Allah saya bersumpah bahwa beliau adalah orang baik. Beliau telah menyediakan sarana ini. Tetapi tinggal kita lah yang nantinya insya Allah
kita sadar dengan serinya untuk melaksanakan apa yang telah menjadi program-program yang telah beliau laksanakan. Demikian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah telah kita dengarkan kultum singkat yang telah disampaikan oleh Bapak Ramandetu. Kepada Bapak diucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yakni sambutan dan arahan dari Bapak Haji Kasdinlatur Sarjana Hukum selaku Kasih Binadik Lapas Kelas 2A Kota Gorontalo. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Salatu wassalamu ala Rasulillah Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Sama kita hormati, kita muliakan Bidawal Mukarram Bapak Polri Uno, Sarjana Sosial Islam ya. Beliau dari Garut Pak ya. Insyaallah bisa bersama kita di tempat ini. Kemudian kami hormati Ketua Badan Takmir Masjid, para pengurus, para pemirsa live streaming, para jamaah yang hadir di tempat ini. Insyaallah kita sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tak henti kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan detik ini kita masih diberikan kekuatan, masih diberikan kemampuan bisa hadir di tempat ini. Tentunya satu hidayah yang sangat luar biasa yang diberikan kepada kita. Jadi tidak semua orang bisa mendapatkan hal seperti ini. Boleh jadi ada yang lain tidak sakit tapi dia pura-pura sakit dan tidak hadir bersama di tempat ini. Kemudian mari kita bersalawat atas junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat yang insyaallah curahan rahmat serta syafaat beliau mengalir kepada kita sampai di yaumul akhir nanti. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya sangat membanggakan hari ini karena tim pelaksana di dalam kegiatan ini hampir semua dari Garut. Dan sampai Pak Ustadz juga kan dari Garut. Pak Anton dari Garut, kandidat kepala desa. Nah ini membanggakan bagi kita. Nanti mungkin barangkali ke depan bisa juga sama-sama, ada yang dari Bonebola kita tampil sama-sama. Ada yang dari Kabupaten Gorontalo kita tampil sama-sama. Bukan maksud bersaing, tetapi bermaksud untuk saling memotivasi. Seperti itu jamaah yang dirahmati. Kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Sekretaris tadi ya, Pak Yusar, itu benar adanya ya. Jadi bukan kami melakukan sebuah konsep kooptasi terhadap pelaksanaan kegiatan. Kalau kita orang pemerintahan, di mana-mana setiap dinas itu, ya, OPD pasti ada jabatan sekretaris di OPD itu. Maka kewajiban seluruh kegiatan itu berpusar di sekretariat itu. Jadi tidak berdiri masing-masing. Kalau berdiri masing-masing, maka akan timbul konflik internal, akan muncul kecemburuan sosial. Kemarin saya kumpul teman-teman pengurus ya, dari Pak Ketua sampai koordinator bidang, saya bahas masalah ini. Bukan berarti di lapas ini terjadi, tidak seperti itu. Tetapi kita mengantisipasi, selalu memperkecil kemungkinan terjadi konflik. Karena segala sesuatu pun itu, meskipun itu baik, itu rentan dengan konflik. Ya.
termasuk bapak-bapak hadir di sini, itu juga ada konflik di dalam hati. Saya mau hadir tidak, saya mau hadir tidak. Tapi mata saya mengatur, itu konfliknya di situ. Nah itu kita kemudian minimalisir konflik itu. Seluruhnya bermuara ke sekretariat. Karena memang fungsi ke sekretariat itu akan mengatur secara keseluruhan. Mulai dari pelaksanaan hataman Quran, tadarusnya seperti apa, terjadwal semua, imam, khotibnya terjadwal. Itu nanti ngatur di sekretariat. Kemudian ada yang barangkali minta ingin didoakan, lapor aja ke sekretariat. Kita buat haul untuk doa selamatan atau doa apalah gitu. Di jamaah yang punya keinginan untuk itu. Kemudian ada yang berkeinginan untuk ada mungkin keluarga entah dekat atau jauh, tetapi ada maksud hati baik hati ingin minta untuk di sholat gaib ketika ada keluarga yang meninggal dunia di dalam waktu yang tertentu gitu, sampaikan saja ke sekretariat. Nanti sekretariat akan menunjuk, akan menyampaikan bahwa hari ini akan ada pelaksanaan sholat gaib. Nanti yang akan dipimpin oleh Imam A, Imam B. Seperti itu jemaah. Tidak usah ngatur itu di sekretariat. Kalau dia mengatur masing-masing, maka akan kecenderungannya terjadi konflik internal. Walaupun kemudian itu tidak tidak akan membesar, gitu. Tetapi paling tidak ada hati yang tersakiti. Nah, kita akan mengurangi hal-hal seperti itu. Jangan sampai ada teman-teman kita karena perbuatan kita hatinya tersakiti. Karena kehidupan yang bersama-sama seperti ini rentan dengan kondisi hati yang tersakiti. Suka sakit hati, boleh lagi minta maaf. Suka hati lagi minta maaf. Ya. Kalau Allah selalu akan mengampuni. Buat salah, minta ampun. Allah pun berbuat salah, minta ampun. Allah pun. Jadi kalau misalnya sesama manusia ini, itu yang sulit dicapai seperti itu. Berbuat salah, minta maaf, belum tentu dikasih maaf. Cuma ya, jabat tangan saja. Tapi hatinya masih mendongkol, belum menerima. Inilah manusia, sunnatullah. Ya, kemungkinan buruk itu masih ada. Maka kita mengatur untuk memperkecil kondisi-kondisi seperti itu. Di kamar juga begitu. Tidak apa-apa bahwa bapak ketika minta maaf, kemudian mengakui kesalahan, kemudian selalu berbuat tidak merendahkan orang lain, berarti sesungguhnya derajat bapak itu sedang diangkat naik. Bukan berarti kita menjadi orang yang terhina, tidak. Maka kadang-kadang kita merasa, penghinaan ini. Ya itu manusia. Tidak usah merasa bahwa ini kita sedang tetapi sebenarnya kita sedang diangkat derajat kita oleh Allah. Mampu tak kita menghadapi kondisi-kondisi seperti ini? Ya. Kadang-kadang kita terjadi sesuatu dengan kita selalu menganggap, ini ujian. Ya. Boleh jadi itu ujian ya, yang ditimpakan kepada kita, boleh jadi itu ujian. Dan boleh jadi itu hukuman. Tergantung kita mau menerjemahkan ini ujian atau hukum. Kalau ketika kita ditimpakan sebuah persoalan, sebuah musibah kita, dan kita selalu bersyukur, ya, bersabar atas musibah itu, berarti itu ujian. Tetapi kalau kita tidak bersabar atas musibah itu, berarti itu hukum. Berarti kita menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti jemaah yang dirahmati Allah. Saya tidak panjang, biar insya Allah Pak Ustadz lebih banyak memberikan tausiah kepada kita semua. Terima kasih banyak Ustadz, jauh-jauh dari Gorod bersama dengan kita di tempat ini, dan inilah kami kegiatan kita seperti ini.
Dan tentunya banyak orang urut, ada saya atau mungkin Pak kenal ya. Ada orang tua saya juga sini. Oh ada ya, banyak orang urut. Ada yang dari Telkom juga nih orang urut. Oke baik, terima kasih. Saya kira mungkin demikian. Saya Yuri, apa yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah telah kita dengarkan sambutan dan arahan dari Kasih Binadik Lapas Kelas 2A Kota Gorontalo. Semoga apa yang disampaikan beliau bisa bermanfaat bagi kita semua. Hadirin jamaah masjid atau badan pemirsa live streaming, tibalah kita di puncak acara, yakni ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Olvin Uno. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ah sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hadha ila yaumin lahdha. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam as-sabru minal iman karra'si minal jasadi. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasulul karim. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita banggakan Kepala Seksi Pembinaan dan Pendidikan Lapas 2A Kota Gorontalo, yang kami hormati Pak Ketua Takmirul Masjid At-Taubah beserta pengurus, yang saya hormati sahabat saya Pak Samsudin. Beliau ini izin Pak, sahabat saya waktu kuliah ya di YIN Gorontalo. Yang saya hormati orang tua saya, saudara-saudara saya, semua jamaah Masjid At-Taubah yang insya Allah diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di sore hari ini kita berkumpul, diberikan Allah kekuatan baik jasmani dan rohani dalam rangka melaksanakan kegiatan rutinitas kita yang substansinya tidak lain adalah untuk menambah wawasan kita khususnya sebagai umat muslim. Insya Allah ilmu-ilmu yang kita dapatkan khususnya ilmu agama di lokasi ini insya Allah akan bisa bermanfaat bagi kita, tidak hanya di dunia, khususnya di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam beriring salam kita haturkan atas junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga, insya Allah syafaatnya kita raih khususnya di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin.
Saya terinspirasi apa yang disampaikan oleh yang menyampaikan kultum tadi, Pak Kasih ya. Saya pikir-pikir apa yang saya mau sampaikan yang jelas kalau takziah bukan, tidak ada orang meninggal. Dia ulut Thailand. Nah, tadi saya karena yang menyampaikan kultum tadi menyampaikan tentang kesabaran. Pada kesempatan ini saya hanya mengingatkan, menyampaikan apa yang telah disampaikan seorang ulama, bahkan seorang sufi yang sangat terkenal, di mana beliau menulis di sebuah kitab yang bernama Futuhul Ghaib. Pak Kasih ya, Futuhul Ghaib itu kitab ya yang bernuansa tentang revolusi spiritual. Jadi beliau tidak hanya alim tetapi juga allama dan ulama. Beliau adalah Syekh Abdul Qadir Jailan. Banyak karya-karya beliau. Ada kita kenal misalnya bicara ilmu tasawuf ada Sirrul Asrar, rahasia diri. Ada juga yang namanya Fathur Rabbani. Nah, di sini ada satu kitab namanya Futuhul Ghaib. Jadi beliau tidak hanya al-alim, tidak hanya al-alama, tetapi juga ulama. Beda antara al-alim itu dengan al-lama. Kalau al-alim itu menunjukkan hanya satu pengetahuan diketahui, satu cabang ilmu. Tapi kalau al-lama, ya ada tak marbut ya, al-lama berarti banyak ilmu yang dikuasai. Sehingga beliau bertitel al-allama. Jadi sekaligus ulama, ya. Bukan ulama, tapi ulama. Ya. Al-ulama warasatul anbiya bi'ilmi. Para ulama itu pewaris ilmu para nabi. Sehingganya kalau jadi mubalik, jadi dai itu sebetulnya kita hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh para ulama. Nah, harus ada namanya silsilah ya. Seperti itu harus sambung. Jadi bukan ulama. Kalau ulama itu fakasi ulang-ulang makan. Ulama bukan ulama. Jadi kalau ada yang banyak-banyak makan berarti ulama itu. Tapi jangan kalau di sini banyak orang yang banyak makan jangan panggil ulama ya, jangan. Nah, beliau mengajarkan kepada kita ada 3 sikap. Kalau 3 sifat ini dimiliki oleh seseorang, maka dia disebut sebagai seorang mukmin. Nah, kita lihat. Yang pertama, dia menjaga perintah-perintah Allah. Yang kedua, menjauhi larangan Allah. Dan yang ketiga, menerima takdir Allah. Kalau 3 ini kita miliki, maka kita disebut sebagai mukmin. Kata Syekh Abdul Qadir Jailan, jamaah sekalian. Yang pertama, melaksanakan perintah Allah. Nah, kita gabungkan ini, menjauhi larangan Allah. Itulah yang disebut dengan takwa, jamaah sekalian, di dalam bahasa agama kita. Kemarin kita telah melaksanakan puasa Ramadan yang substansinya, inti dari tujuan puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kata Allah kalian menjadi hamba yang bertakwa. Nah, di situ ada kata la'allah. Jemaah sekalian, la'alla itu bisa diartikan agar mudah-mudahan. Kalau bicara mudah-mudahan berarti hanya 2. Sebuah kepastian atau harapan.
Tetapi harus kita yakini bahwa takwa itu mengajarkan kepada puasa Ramadan mengajarkan kepada kita menjadi hamba-hamba yang muttaqin. Oleh karena itu, hari ini kita masih berada di bulan Syawal. Nah, Syawal itu dari bahasa itu seakar kata dengan irtafa'a. Irtafa'a itu bisa dimaknai sebagai peningkatan, bisa juga sebagai naik. Apa yang naik Bapak dan Ibu jamaah sekalian? Yaitu iman dan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala lewat gemblengan takwa selama di bulan suci Ramadan. Jadi harus naik iman dan takwa. Ada yang naik cuma di berat badan Pak Kasih. Ya. Nah, boleh naik berat badan, harus naik juga iman dan takwa. Oleh karena itu, Quran membahasakan seperti ini. Di Quran itu digambarkan orang bertakwa itu ada 3 tingkatan. Nah, ini mungkin belum kita dengar ya. Allah menjelaskan, idza mattaqau wa amanu wa amilus solihat. Ini yang pertama. Tsumma taqau wa amanu. Kemudian yang kedua, tsumma taqau wa ahsanu. Inilah tingkatan takwa. Pertama, orang yang bertakwa, beriman dan melaksanakan amal soleh. Nah, ini kan di bulan Ramadan. Setelah itu, tsumma taqau wa amanu. Kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, artinya istiqomah. Naik ke tangga yang berikut, tsumma taqau wa ahsanu. Kemudian mereka bertakwa dan berlomba-lomba memperbanyak kebaikan. Sehingga di dalam ayat itu, wa ta'awwanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awwanu 'alal itsmi wal udwan. Bertolong-tolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan takwa. Sini seperti ini. Jadi indikator takwa itu sebetulnya banyak. Jadi tidak hanya sholat, jamaah sekalian. Banyak indikator takwa itu. Oleh karena itu di khutbah Jumat itu sering diingatkan oleh khatib, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan jangan kalian mati illa wa antum muslimun, melainkan dalam keadaan muslim. Jadi kalau bicara sholat berarti itu mengajarkan kepada kita ketakwaan. Yang namanya perintah dan larangan Allah itu, itulah takwa. Nah, ada di luar sana yang namanya ahsan, kebaikan-kebaikan, dan itu dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, di dalam kitab Bidayatul Hidayah yang disusun oleh Khuzzatul Islam, Imam Al-Ghazali, kemudian lagi di syarah oleh ulama Nusantara bernama Syekh Nawawi Al-Bantani, yang nama kitabnya itu Maruqil Ubudiyah. Beliau menjelaskan bahwa sebetulnya hakikat perintah Allah itu 2. Tidak hanya bersifat wajib, tetapi adalah yang bersifat nawafil atau sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian. Jadi perintah Allah itu 2. Yang namanya wajib, sunnah, itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadangkala kita hanya terjebak dengan pengertian dari yang sunnah itu. Sunnah itu kalau dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat dosa. Karena tidak melaksanakan tidak dapat dosa, maka tidak dilaksanakan. Contoh misalnya puasa Senin Kamis ya, itu kan sunnah. Karena
tolo-tolo tidak wajib, maka banyak orang yang tidak melaksanakan. Padahal ini sebetulnya adalah merupakan tanda ketakwaan jamaah sekalian. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan kita jamaah sekalian masuk ke indikator yang ketiga tadi ya, insyaallah. Wattaqsumma taqau wa ahsanu. Jadi tidak hanya bertakwa tetapi juga selalu menebar kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga tadi sudah kewajiban, kemudian larangan, masuk yang ketiga, tanda yang ketiga sebagai seorang mukmin, kata Syekh Abdul Qadir Jailan, yaitu menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat penting. Banyak orang yang sukses manusia ketika diuji oleh Allah dengan nikmat, dia bersyukur. Sukses teman sekalian. Tetapi ketika datang takdir Allah Subhanahu wa taala, banyak manusia-manusia yang tidak sukses jamaah sekalian. Bahkan marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, salah satu resep ya, prinsip di dalam agama kita ketika menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang kita lupakan, yaitu mengambil hikmah di balik takdir yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dan jarang ini dilupakan oleh semua orang. Apa hikmah di balik takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu, di dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi sesuatu yang kau tidak cintai, yang engkau benci, tetapi itu baik bagimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an. Boleh jadi sesuatu yang kau cintai, kata Allah, wa huwa syarrul lakum, tetapi itu buruk bagimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah jemaah sekalian tentang ayat ini. Ada seorang saya tidak katakan dia pacaran ya, tetapi sudah saling kenal mengenal. Sudah sekitaran 5 bahkan 6-7 tahun antara pria dan laki-laki. Orang bilang sudah ta'arruf. Ya. Ya. Jadi tidak pacaran ini ya. Ada yang seperti itu ya. Walau tadi toh. Dengar dulu ini kisah. Jadi sudah saling baku suka ini. Cuman DP orang tua tidak restui. Nah, DP orang tidak restui. Akhirnya wanita yang dikenali ini itu dicintai oleh seseorang dan mereka dinikahkan. Baru Ustadz yang ini dia ilole etil. Karena tidak jadi dengan yang bersangkutan. Jadi beliau marah, putus asa. Kenapa si wanita yang sangat cantik ini tidak jadi dengannya, jamaah sekalian. Jadi stres, frustasi dan lain sebagainya. Jamet tuluhu. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Hari berganti hari, tiba-tiba terdengar informasi, berita, ternyata wanita yang sudah menjadi milik orang lain itu, ada informasi
mailate, ilate. Tidak berlaku hukum kutunggu jandamu. Biasa kan ada yang seperti itu kan? Kutunggu jandamu. Yang mati ini wanita, jamaah sekalian. Wanita yang dikasih. Padahal mama dua tio kan, kutunggu jandamu. Tapi yang meninggal dunia ini adalah wanita yang sangat dikasihinya, dicintainya, jamaah sekalian. Artinya apa, jamaah sekalian? Dari kisah ini, pelajaran ini, kita bisa mengambil kesimpulan ternyata ada hikmah, jamaah sekalian, di balik peristiwa tadi. Artinya kalau jadi dengannya si wanita ini atau perempuan ini, maka pasti sudah meninggal dunia dan tidak punya keturunan. Nah, oleh karena itu saya hanya mengingatkan apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailan. Marilah kita mengambil hikmah dari semua takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Insya Allah kita semua menjadi orang-orang yang dikasihi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir saya menitip kepada kita semua, tidak henti-hentinya kita untuk selalu membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana dianjurkan oleh Rasulullah 70 bahkan 80 kali kita harus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fungsi istighfar itu ada dua. Memohon ampun atas dosa-dosa dan memohon ampun atas kesalahan. Berarti ada perbedaan antara dosa dan salah. Beda. Di dalam agama, dosa itu namanya dzunub atau dzanbin. Kesalahan itu bahasa agama menyebutnya dengan apa? Khotoya atau kehilapan. Perbedaannya bagaimana? Dosa itu sudah jelas. Sesuatu yang kita kerjakan atau kita tinggalkan. Misalnya sholat 5 waktu. Kalau kita tinggalkan berarti itu dosa. Itu bukan kesalahan. Itu namanya dzanbin atau dzunub, dosa. Misalnya kita tidak melaksanakan puasa, dosa. Kemudian kita melanggar larangan-larangan Allah, itulah dosa. Apa kesalahan itu, jamaah sekalian? Kesalahan itu sesuatu kehilapan yang tanpa kita sadari kita lakukan, jamaah sekalian. Itulah kesalahan-kesalahan yang kita lakukan baik kepada Allah dan sesama manusia. Oleh karena itu agama mengajarkan kalau kesalahan itu berhubungan dengan orang lain harus minta maaf. Tetapi kalau kesalahan itu kita lakukan kepada Allah cukup dengan istighfar. Oleh karena itu di dalam ayat dijelaskan di dalam Al-Quran, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami terhadap dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Oleh karena itu tidak henti-hentinya kita membaca astaghfirullah. Jadi astagfirullah, jamali astagfirullah. Nah ini masih banyak kekeliruan ini. Di kampung-kampung itu biasanya mau tahlil itu Pak Imam, astagfirullahaladzim. Tatalawa itu harus astagfirullah. Huruf goin itu mati. Tidak boleh go itu difathahkan, ya. Harus astagfirullah. Kalau astaga berarti naga. Harus astagfirullah. Astagfirullah Rabbal baraya
astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Mari kita tutup dengan doa. Majelis ini insyaallah membawa keberkahan bagi kita semua. Ala hadihin niyya wa kulli niyatun salihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد يا كريم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقابلا ورزقا حلالا طيبا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته